Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Model peluang baru yang telah kita bahas dalam suatu riset artikel yang berjudul Alpha Power Transforms Generalized Weibull Distribution telah kita bahas beberapa minggu lalu. Pemodelan estimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood pun telah kita lakukan dengan baik. Nah, pada saat ini kita akan mempertajam lagi model peluang tersebut yang terbit dalam suatu riset artikel, di mana parameternya yang akan kita coba estimasi dengan menggunakan Bayesian MCMC. Oke, coba kita lihat Bayesian MCMC kita. Nah, ini R kita. Ini adalah data yang digunakan pada riset artikel, data kanker, data cancer, 128 pasien data cancer pada riset artikel yang telah kita bahas, yaitu riset artikel yang berjudul Alpha Power Transformative Generalized Weibull Distribution. Nah, akan kita coba runkan data kita, lalu kita estimasi dengan menggunakan Bayesian MCMC. Nah, ini data yang kita miliki. Oke, ini data yang kita miliki, 128 pasien penderita penyakit kanker. Lalu dengan menggunakan teknik Bayesian MCMC, tentu kita harus pertama sekali lakukan pemodelan atau membuat coding untuk likelihood dari fungsi densitas peluang Alpha Power Transformative Generalized Weibull Distribution. Nah, dengan fungsi densitas yang kita sorot yang berwarna biru ini. Nah, yang berwarna biru ini adalah fungsi densitas peluang dari Alpha Power Transformative Generalized Weibull Distribution. Ada 4 parameter di sini, parameter U, parameter T, parameter E, dan parameter TA. Akan kita bangun likelihood-nya menjadi prod RR. Prod RR inilah yang menunjukkan dia perkalian dari fungsi densitas tunggal. Kita run. Oke, kita run. Nah, selanjutnya kita akan coba membangun coding untuk rantai Markov-nya yang kita akan bakar sebanyak 10.000 kali. Dengan parameter 1 kita beri 5,5, parameter 21, parameter 31, dan parameter 4 0,01. 5,5 untuk parameter U, 1 untuk parameter T, 2 untuk parameter, ini ada satu lagi untuk parameter E, dan ini adalah parameter TA. Kita run sebanyak 10.000 kali, lalu kita berikan nilai informatif prior non-informatif, yaitu distribusi normal. Lalu kita coba lakukan posterior density untuk setiap parameter. Ada 4 parameter, di mana posterior density ini adalah merupakan perkalian likelihood, dan ini adalah merupakan prior non-informatif dari distribusi normal. Ini untuk parameter U. Yang ini adalah untuk parameter T. Dengan cara yang sama, ini untuk parameter E. Dan ini untuk parameter TA. Jadi ada 4 parameter yang akan kita bakar sebanyak 10.000 kali. Dengan konsep bahwa posterior dari parameter ini adalah likelihood dikali dengan prior non-informatif. Oke, kita coba runkan semua program kita. Kita runkan. Nah, setelah kita run seperti biasa, dia haruskan menunggu karena membakar 10.000 kali dengan fasilitas laptop yang tidak baru, yang tidak canggih, tentu akan memakan waktu yang lama. Karena kita tahu bahwa Bayesian MCMC ini tergantung kepada fasilitas. Fasilitas maksudnya adalah fasilitas untuk menghadirkan laptop dengan memori yang tinggi dan terbarukan. Sehingga kendala untuk membakar 10.000 kali, 100.000 kali itu tidak jadi masalah. Beda dengan cara mengestimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood.
Itu memang tergantung kepada kemampuan matematik yang sangat baik. Karena kita tahu maksimum likelihood tentu nanti akan menghasilkan persamaan non-linier yang harus diselesaikan dengan menggunakan metode numerik, spesiali digunakan oleh orang statistik yang terutama adalah metode Nether-Raphson. Jadi perbedaannya itu saja saya rasa. Kalau masalah hasil tentu kebanyakan peneliti lain dan saya sendiri bersetuju bahwa maksimum likelihood adalah masih yang terbaik dalam menghasilkan suatu parameter dari berbagai model peluang. Tapi apa salahnya jika jika Bayesian MCMC ini kita gunakan sebagai rujukan, selagi kita memahami proses yang dilakukan, itu tidak menjadi masalah. Tentu saja untuk memilih di antara satu mana yang terbaik, tentu harus kita lakukan uji-ujian yang seperti biasa kita lakukan. Parameter yang dihasilkan maksimum likelihood dan Bayesian MCMC kita lakukan dengan menggunakan density-density plot ataupun kumulatif-kumulatif plot. Saya rasa apa yang kita lakukan selama ini adalah hal-hal yang sangat menarik tentunya yang harus disampaikan kepada peneliti lain ataupun pada mahasiswa tentunya. Ya dengan harapan tentu mahasiswa memiliki gambaran hasil penelitian-penelitian dan tidak hanya cerita doang, tapi kita lengkapkan dengan coding-coding pemrograman dan pemecahan-pemecahan solusi-solusi yang ada dalam suatu riset artikel, sehingga mahasiswa kita itu tertarik dan tertantang untuk melakukan penelitian-penelitian yang pada ujungnya mereka akan mandiri dalam melakukan suatu riset artikel. Karena rasanya tidak mungkin rasanya bahwa jika memandirikan mahasiswa dengan riset tanpa disertai dengan contoh-contoh pembahasan-pembahasan riset artikel, saya rasa itu tidak akan mungkin terwujud karena level kemampuan mahasiswa kita adalah berbeda-beda. Mungkin ada yang tidak memerlukan contoh, memiliki kemampuan dan yang dengan prestasi akademik yang baik, didukung oleh prestasi akademik yang baik, mampu menghasilkan suatu karya yang baik. Tentu ada juga mahasiswa-mahasiswa yang perlu dorongan-dorongan dengan mendorong dengan menggunakan dorongan yang sangat-sangat baik seperti di antaranya adalah yang dilakukan oleh Rado Institute mendorong kemandirian mahasiswa riset mahasiswa ini dengan menggunakan pemberian literasi-literasi digital di mana literasi-literasi ini meliputi dari tridharma perguruan tinggi, ada pembelajaran tentunya, pembahasan soal, praktikum dan membedah riset-riset artikel yang telah terbit. Mungkin dengan adanya hal ini mungkin kita akan yakin mungkin ke depan bahwa jika bersama-sama dilakukan oleh dosen-dosen yang ada di Indonesia, selalu mengisi dunia maya dengan berbagai literasi digital, insya Allah bahwa mahasiswa kita dapat memiliki suatu literasi-literasi yang baik yang untuk dapat mereka contoh. Kalau diharapkan kepada Rado Institute sendiri saja tentunya terbatas kepada teori-teori yang saya kuasai, diantaranya statistik mungkin ya. Tentu yang lain-lain saya tidak menguasai seperti bagaimana teknik informatika dan seterusnya. Tapi jika matematik oke lah. Jadi intinya lebih baik kita bersama-sama memberikan literasi-literasi ini yang siap untuk di-share di dunia maya sehingga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa. Oke, saya rasa programnya masih jalan, kita tunggu saja. Programnya masih running, jadi kita tunggu saja sehingga menghasilkan nanti suatu hasil yang sangat baik. Mungkin dia masih berproses, kita tunggu.
proses yang dilakukan. Karena seperti biasa memerlukan waktu yang cukup jika kita bercerita tentang Bayesian MCMC. Karena proses pembakarannya itu 10.000 kali. Tidak bayangkan bagaimana kalau 100.000 kali pembakaran. Sementara semakin banyak pembakaran itu semakin baik. Ya kita tunggu saya pembakaran dilakukan. Burning istilahnya. Burn, di burning, dibakar. Oke, selesai. Selesai, coba kita lihat trace plot dan density plot ya. Kita coba lihat. Di mana U tadi sebagai parameter lambda, U sebagai alfa, oke. Sedangkan T sebagai lambda, T sebagai lambda. Oke, ini kita ganti T sebagai lambda, T sebagai lambda. Sedangkan untuk E adalah beta, E itu adalah beta. E beta. Sedangkan yang terakhir TA adalah theta. 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 Oke, coba kita lihat trace plot dan posteriornya. Oke, ini dia parameter-parameter kita. Ini adalah untuk alfa. Oke. Jadi kita lihat di trace plot dan posteriornya sama-sama. Saya rasa menunjukkan hasil yang sangat baik. Saya rasa apa yang kita inginkan itu mungkin bisa terwujud. Dengan catatan bahwa alfa nanti akan kita wakili dengan nilai median alfa yang kita akan gunakan yang paling tinggi di puncak dari gelombang dari posterior untuk alfa. Lambda begitu juga, sedangkan beta gitu juga, dan theta begitu juga. Jadi kalau kita lihat program dari Bayesian MCMC kita dapat berjalan dengan baik. 10.000 pembakaran menghasilkan 10.000 parameter untuk setiap parameter. Lalu kita akan coba hasilkan satu parameter dengan menggunakan perwakilan di mana alfanya adalah kita ambil sebagai median MU, lambda median T, dan beta median E, dan seterusnya. Lalu kita akan coba gambarkan density plot dan kumulatif plot, di mana fungsi densitas FTI ini adalah fungsi densitas yang akan kita gunakan untuk menggambar density plot. Ada parameter 1, ada parameter 2, parameter 3, parameter 4. Parameter 1 tadi U, parameter 2 adalah T, di ini adalah E, dan ini adalah TA, di mana U itu adalah tadi kalau tidak salah, yang U itu adalah alfa, lambda untuk T, beta untuk E, dan theta untuk TA. Lalu kita coba runkan hasil-hasil ini. Kita coba run semuanya. Kita lihat histogram dan density plot dan kumulatif plot. Oke, kita lihat. Nah, kalau mau kita lihat bahwa density plot untuk alpha power transport generalizable by using MCMC itu baik sekali dalam mengcapture histogram dan ditunjukkan oleh kumulatif yang hampir sempurna dalam menangkap kumulatif hampiran, yaitu yang berwarna abu-abu. Kumulatif hampiran kita tahu F itu adalah I kurang 0,5/n. Jadi kesimpulannya adalah program Bayesian yang kita lakukan, ini program Bayesian yang kita lakukan itu sangat manjur, sangat baik menghasilkan parameter sehingga menghasilkan suatu hasil yang sangat baik. Oke, saya rasa kajian kita pada saat ini sangat baik sekali. Kita bisa mendapatkan nilai parameter dari
model peluang alpha power transformative generalized Weibull distribution dengan menggunakan konsep dari Bayesian MCMC. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Rado Institute dan Rado Yendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.